Kemudian jangan lupa memakai masker dan jangan dekat-dekat ya dengan kawan-kawan. Walaupun kita sudah di level 1, kita tetap menjaga prokes tadi supaya badan kita tahu kita tetap sehat. Paham anak-anak ibu semua? Oke, itu saja yang dapat ibu sampaikan. Dengan keadaan kalian seperti ini, anak-anak ibu seperti ini, sudah pakai masker, terima kasih. Ya Pak Banto sebagai guru kelasnya, terus mengingatkan anak-anak kita. Sudah 1 bulan lebih pembelajaran tatap muka atau PTM digelar SD Negeri 014 Sagulung berjalan lancar. Begitu pula dengan penerapan protokol kesehatan atau prokes dilakukan pihak sekolah secara ketat. Pelaksanaan pembelajaran tatap muka diterapkan di SD Negeri 014 Sagulung menggunakan pola 50% dari jumlah siswa per kelasnya atau hanya diisi 20 siswa tiap kelasnya yang terbagi dalam 3 sesi. Hal ini dikarenakan ruang kelas yang ada sangat terbatas tidak sebanding dengan jumlah rombel yang dimiliki. Menurut Kepala Sekolah SD Negeri 014 Sagulung, Samsia SPD, dari awal pembelajaran tatap muka dibuka, pihaknya tetap menerapkan protokol kesehatan cukup ketat. Mulai siswa masuk wajib memakai masker, pengecekan suhu tubuh, dan mengharuskan siswa mencuci tangan sebelum masuk ruangan kelas. Bahkan Samsia sendiri kerap mengecek siswa di masing-masing kelas saat pembelajaran berlangsung untuk memastikan penerapan protokol kesehatan dengan baik dan benar, sambil sesekali mengecek jarak duduk siswa. Dan tak henti-hentinya Samsiah mengingatkan kepada siswa untuk tetap mematuhi protokol kesehatan diterapkan pihak sekolah. Samsiah juga mengklaim bahwa peralatan protokol kesehatan dimiliki SD Negeri 014 Sagulung ini cukup lengkap sesuai dengan disyaratkan 6 checklist SKB 4 Menteri. Mulai dari wastafel dan cuci tangan yang ditempatkan di masing-masing muka kelas, persediaan masker cadangan bila mana masker siswa rusak atau kotor, hingga persediaan sanitizer disiapkan di setiap kelas. Namun sekolah sebelum menggelar pembelajaran tatap muka, kata Samsia, terlebih dahulu telah meminta surat pernyataan dari orang tua siswa untuk memberikan izin anaknya mengikuti pembelajaran tatap muka, dan pihaknya juga telah berkoordinasi dengan tim Satgas dari puskesmas setempat, serta protokol kesehatan diterapkan di sekolahnya itu telah diverifikasi oleh pihak Dinas Pendidikan Kota Batam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Bun? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Bun, ini kan sudah kita menyelenggarakan PTM itu sekitar 1 bulan lebih ya. Iya. Gimana, ada kendala nggak, Bun, selama itu? Alhamdulillah selama ini tidak ada kendala apa-apa. Oh, lancar-lancar aja ya. Terus kalau nengok protokol kesehatan yang kita terapkan gimana, Bun? Alhamdulillah protokol kesehatan Ketat ya. ketat, mulai dari anak mulai masuk sampai anak Cek pulang. suhu ya. Dicek suhunya. Dan kelihatannya kita sudah nyiapin ini juga cuci tangan di setiap muka kelas ya. Di setiap mulai pintu pagar sampai setiap muka kelas. Itu ada cuci tangan. Iya, semuanya ada cuci tangan.
sanitizer dan sabun. Kita pun ada cadangan juga ya, Iya, masker ya. ada cadangan bagi di- anak yang rusak ataupun kotor kita ganti. Alhamdulillah, bagi anak yang rusak atau kotor atau kadang-kadang ada anak-anak yang lupa. Oh iya, nah, ya. kita bagi. Nah Bun, ini kan menyelenggarakan PTM, kita ada ini pernyataan dari orang tua nggak sebelumnya Bun? Ada Ya. sudah dibikin pernyataan dari orang tua. Nah sekarang berapa persen Bun yang hadir? Alhamdulillah hampir 100%. 100%. Cuman tapi 1-2 orang aja mungkin ya. yang tidak. Bun, ini kalau untuk anak-anak masuk, kita terbagi berapa shift biasanya Bun? Terbagi 3 shift. Ke shift pertama? Shift pertama itu jam 7.30. 7.30 udah mulai sampai jam 9. Terus? Kemudian di shift kedua jam 9.30 sampai jam 10.30. shift terakhir baru jam berapa tuh? Shift terakhir hampir jam 4:30. Berarti hanya 2 jam anak belajar ya? Iya, karena kondisi sekolah kita Dari sekolah ya. tidak memadai. Karena lokal kita hanya 9 lokal dan Jumlah rombel? 28 rombel. Jadi kebutuhannya berapa tuh Bun? Kebutuhannya sekitar 4 kelas atau 6 kelas lagi 6 udah kelas. bisa memadai lah kalau tidak sebenarnya banyak. Kalau jumlah guru kita mencukupi itu ya Bun? Jumlah guru sangat tidak mencukupi juga. Berarti ada guru yang double ngajar dong Bun? Double. Kelas 1 dan kelas 2 itu satu guru dipegang 2 kelas. Oh, gimana cara ngaturnya? Karena shift pertama, shift kedua gitu kan? Iya. Jadi kita membutuhkan berapa guru lagi tuh? Membutuhkan sekitar 5 guru. 5 guru baru ini. Yang ada berapa? Yang ada 28 guru. Itu dengan TO ya, dengan Bunda juga gitu kan? Enggak. Kalau semuanya 33. 33. Berarti yang efektifnya 28, kita kurang 6 guru lagi. 6 guru. Jadi guru ada yang memegang 2 lokal ya. Lokal. Kemudian guru bidang studi juga Bunda sangat kurang juga. Nah Bun, kalau melihat proses pembelajaran, ada nggak sih yang ini yang dari dinas gitu, yang ngecek selama ini? Ada ya, udah ada dicek. Kalau proses belajar mengajar 2 jam aja, nggak efektif kah atau gimana Bun untuk pelajaran? Kalau menurut tidak efektif, Nggak efektif. Tapi daripada daring ya Bun. Daripada daring, orang tua lebih senang senengin anak masuk gitu kan. Dan orang tua pun ngejemput ya. Iya, ngejemput setiap hari ya. Setiap hari. Bun, mungkin nengok dari proses belajar mengajar kan udah berlangsung cukup lama gitu kan. Ada evaluasi nggak sih Bun? Nanti setiap sebulan sekali. Cuma sekarang berjalan sesuai dengan apa yang protokol kesehatan dulu lah gitu. Nah Bun, ada kekhawatiran nggak ketika kita anak belajar? Ini kan otomatis ada kumpulan anak-anak ya, kelompok anak-anak, terjadi klaster baru di sekolah. Khawatir nggak tuh? Khawatir banget ya. Tapi gimana lagi? Kita tetap menjaga prokes tadi aja lah. Anak pun dijaga ketat ya, jaga jarak juga. Cuci tangan, jaga jarak juga. Tempat duduk juga Bun? Iya. Satu kelas berapa Bun biasanya? Satu kelas kalau kemarin tuh 18 orang. Kalau sekarang? Sekarang ini dibagi 2 lah. Bagi 2. Jadi hanya berapa? 18 bagi 2 hanya 9. Enggak, jumlah anak kan ada yang 40, ada yang 40. Jadi dibagi 2. Karena sesuai dengan aturan ya. Kita udah zona 1 boleh seperti itu. Kalau nengok prestasi SD 014 Sagulung ini, apa aja sih prestasi selama ini yang diraih? Dan sangat potensi gitu kan setiap tahunnya apa? Biasanya kalau sebelum pandemi ini Bunda bisa meraih medali-medali ini di 2SN, FS2N selalu juara ya. Ini banyak prestasinya Bun, ada juara 1, pramuka segala macam. Ini baru separuh gini aja Bun ya? Iya. Yang lainnya masih banyak lagi di luar. Ini kan dibagi beberapa lapis ini kan, tidak satu-satu. Ini 2 tingkat, masih ada di ruangan lain karena prestasi yang banyak. Di belakang? Belakang juga ya. Bun, yang paling unggul apa yang kita unggulkan ini? Biasanya di sini di prestasinya kesenian. Kesenian. Kayak tarik kreasi ya Bun? Tarik kreasi. Di kepramukaan juga. Kepramukaan juga itu selalu mendapat juara. Kalau sekarang masih aktif nggak? Selama ini kan dihentikan dulu. Sementara, jadi belum ada pertanyaan. Kalau udah PT maksimal mungkin baru digiatkan lagi ya. Nah, dalam waktu dekat apa yang akan diikutin Bun? Lomba?
Kayaknya di OS2 SN tuh nanti akan kita ikut. Ini lagi persiapannya. Nah, satu lagi Bun, katanya kita lagi mempersiapkan ANBK. Gimana persiapannya? Alhamdulillah ANBK sudah kita persiapkan, baik keuangan dan apanya lah, komputer ya, mencukupi. Dan berapa anak Bu yang ikut ini ANBK kan di random biasanya kan, random kayak gitu kan. Berapa anak? 30 siswa. 30 siswa untuk yang ikutnya. Kemudian ada istilahnya apa tuh Bun? Ini untuk penggantinya apa namanya? Oh, cadangan. Ada cadangan berapa? Cadangan itu ada 5 cadangan, 30 yang ikut. Gurunya juga ikut ANBK juga, asesmen ya. Cuman waktunya berbeda ya. Komputer mencukupi Bun? Alhamdulillah cukup. Mencukupi ya. Jadi tinggal nunggu waktunya aja. Ya, berarti udah simulasi dong Bun? Alhamdulillah sudah. Udah simulasi. Simulasi gimana? Anak-anak stres gak nengok ini asesmen? Katanya sulit-sulit soalnya. Iya sulit-sulit tapi alhamdulillah berjalan. Oh, dikasih ini juga ya? Udah dikasih simulasi, dikasih pengarahan juga ya? Kalau bersihnya udah Kalau orang tua tahu kalau anaknya mau ikutan? Sudah dan mendukung ya? Boleh seperti. Oke, harapan Bunda apa nih Bun? Harapan Bunda untuk kedepannya mudah-mudahan lah kalau dapat pemerintah memperhatikan sekolah Bunda lagi, terutama sarana ya, di sarana prasarananya, karena mengganggu juga ya, kasihan gurunya. Proses belajar pun nggak maksimal Bun ya, kurang maksimal. Jadi berapa lokal nih butuh? Dibutuhkan insya Allah mudah-mudahan 6 lokal tuh jadi. Ada nggak lahan untuk pembangunan itu? Alhamdulillah kemarin Bunda rencanakan untuk di perumahan guru tuh kan ada, kemudian sudah kayaknya tidak layak dipakai juga. Ya alangkah baiknya untuk kita buat pendirian lokal baru. Lokal baru atau walaupun di tingkat Bun ya bisa ya. Bun, kalau memang sarana yang paling urgent apa nih Bun selain kelas Bun? Guru lah. Guru ya, itu ininya perangkat mengajarnya. Kalau untuk sarana prasarana yang lainnya selain kelas, WC juga kurang ya kayaknya. Iya, WC-nya juga kurang. Semenisasi lapangan anak olahraga sulit juga ya. Kemudian pagar juga. Oh, pagar masih kurang kita. Iya, antara perbatasan SMP 37 dengan SD Bunda itu ada parit yang luas. Oh luas, khawatir juga ya, tuh Bun. Takut anak-anak kan. Apalagi kalau lagi hujan kayak gini ya, kencang nggak itu Bun? Kencang arusnya. Pernah terjadi nggak? Pernah terjadi kebanjiran. Enggak anak kecemplung? Enggak ada ya. Kalau di sekolah lah. Sekolah ya. Cuman kita khawatir juga. Namanya anak kan, anak kecil susah mengontrolnya ya Bun. Kalau dapat bikin pagar perbatasan SMP udah ada kan, kalau di SD yang belum. Bun, terakhir ini kita udah buat tim satgas nggak Bun? Untuk mengawas anak-anak gitu ngawasin. Alhamdulillah sudah ada tim satgas sekolah. Jadi setiap PTM ditengokin dikawal terus ya. Tidak kayak gitu. Prokes pun dicek terus ya di dalam kelas. Di dalam kelas. Kalau anak yang sakit kita suruh orang tuanya jemput. Iya. Alhamdulillah selama masuk ini belum ada. Belum ada. Ya, lancar-lancar aja. Mudah-mudahan selamanya ya. Oke, terima kasih Bun atas infonya. Mudah-mudahan bermanfaat kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian jangan lupa memakai masker dan jangan dekat-dekat ya dengan kawan-kawan walaupun kita sudah dilempar sapu. Kita tetap menjaga prokes tadi supaya badan kita tahu kita tetap sehat. Sementara para guru di SD Negeri 014 Sagulung saat diwawancari tim pendidikan Gokepri mengatakan, sejauh ini pembelajaran tatap muka diterapkan di sekolahnya berjalan lancar, tidak ditemukan kendala apapun. Hanya saja kata mereka, para siswa pada awal pembelajaran tatap muka ini agak sedikit canggung. Hal itu mereka maklumi karena hampir 2 tahun terbiasa dengan PJJ daring. Namun lama-kelamaan para siswa ini menjadi terbiasa dan semakin bersemangat menerima materi pembelajaran. Kita udah 1 bulan nih Pak PTM ya, lebih ya 1 bulan. Gimana? Ada kendala nggak? Untuk saat ini tidak ada. Nggak ada kendala.
Anak mengenai profesinya ada masalah? Tidak ada. Tidak ada. Terus anak-anak ketika masuk kan dua tahun nih daring-daring terus ya, mereka agak sedikit kagok apa gimana? Kayaknya gimana itu belajarnya gitu kan agak kurang likit itu karena biasanya kan langsung sama guru. Ini untuk daring kayaknya agak kurang itu. Ada beberapa pelajaran yang tertinggal itu. Jadi dengan PTM ini maksimal Pak ya? Insya Allah beda dengan maksimal. daring. Berapa jam Pak kita ngasih materi? Materi 2 jam. 2 jam. Maksimal nggak 2 jam? 2 jam maksimal 2 jam setengah. Enggak maksimal nggak menurut Bapak? Masih banyak pelajaran yang tertinggal nggak dengan 2 jam ini? Masih juga gitu. Kita kalau masih menggunakan daring juga ya? Matematika masih juga menggunakan daring. Oh, daring untuk tugas-tugas ya Pak? Iya. Nah Pak, apa harapan Bapak ketika PTM ini digelar Pak? Bisa berjalan tatap muka lancar, semua, ya. berjalan lancar, terus bisa masuk semua anak-anak. Tidak kondisinya enggak tidak terbatas gitu lagi ya, maksudnya. terbatasnya. PTM mungkin berlangsung dengan baik ya. Iya. Yang utama adalah COVID cepat hilang Pak. cepat berlalu ya. Iya. Dan PTM jangan ditutup lagi Pak Iya, ya. iya. Oke, makasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu ngajar kelas berapa Bu? Saya ngajar di kelas 5. Kita kan sudah 1 bulan nih PTM. Iya. Anak hampir 2 tahun daring-daring terus. Iya. Gimana mereka grogi nggak ketika masuk? Kalau untuk anak-anak masuk Agak canggung ya. agak canggung Karena terbiasa daring ya. kebiasaan lama itu ya biasanya kan kita kalau masuk kan biasanya kan kita berdoa apa segala macam. Kadang ada yang pertama kali masuk dulu ada yang lupa. Oh gitu. Tapi seiring waktu udah Sekarang normal udah lagi. biasa aja. Bu, ada kendala nggak selama 1 bulan kita menggelar PTM? Ada Apa tuh? kadang-kadang anak-anak ini tingkat pemahamannya masih sulit lemah, untuk kita maksimalkan, jadi bertahap gitu. bertahap. Terus kalau mengenai prokes sendiri gimana anak-anak? Alhamdulillah mereka menjalani dengan baik. Mengikuti aturan. Mengikuti juga. aturan ya. Ada yang dipulangkan atau gimana sakit? Untuk kelas 5 selama pelajaran tatap muka ini udah 1 Masih bulan sehat-sehat belum aja ada ya? lancar-lancar aja. Ibu selalu mengingatkan mereka prokes. Selalu. Bu, ini dengan PTM sepertinya apa harapan Ibu sebagai guru ini? Semoga PTM ini berjalan dengan baik. Lancar, jangan ditutup lagi gitu. Jangan ada daring-daring lagi. Daring lagi karena bosannya daring. Soalnya kalau daring ini semakin anaknya kurang anaknya semakin tidak maksimal dalam belajar dan gurunya pun semakin apa ya namanya? Penurunannya cukup ini ya, signifikan Bu ya, sangat. dibandingkan dengan PTM. Iya, sangat. Terus satu lagi apa harapannya? PTM jangan ditutup. Ya, semoga PTM COVID tidak ditutup. mudah-mudahan cepat berlalu. COVID segera pergi. Pergi dari muka COVID bumi ini. segera pergi dari Indonesia, dari muka bumi. Oke, terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu, kita sudah 2 tahun nih daring-daring terus. Baru PTM kita digelar 1 bulan lebih ya. Gimana anak-anak canggung nggak ketika Ya, masuk? pertama iya Bapak. Canggung ya. Masih percobaan juga kan kita, jadi mereka kaget. Tapi tetap prokes harus nomor 1 kita utamakan. Mereka juga standar sekolah juga sudah kayak prokes cuci tangan sebelum masuk, semuanya sudah. Nah ini kan kelas 6 Bu. Ya. Otomatis kan persiapan untuk ujian akhir. Ya. Banyak pelajaran yang perlu dibahas atau tertinggal nggak Terus selama kami mengulang lagi Bapak. Mengulang lagi. Iya, apalagi kita daring kan, daring dan waktunya juga singkat. Jadi kita ulang lagi dari materi kelas 4, 5, 6 kita ulang lagi dari awal. Jadi agak sedikit butuh repot ya. tenaga ekstra. Iya. Masih ada ini daring-daring lagi Mesti kita untuk tugas ya. Daring kita kan bergantian Bapak karena kelas tidak cukup, jadi kita seminggu 3 Oh ini kali. dibagi 2 ya? Iya. Jadi yang ini masih tetap Ini daring. kebetulan sudah shift kedua sekarang, shift paginya sudah pulang. Repot nggak Bu bagi waktu antara daring dengan PTM? Repot tapi harus dijalani. Harus Insya Allah jalan dan semangat. tugas Ini ya. anak bangsa Bapak. Harapan apa nih Bu? Aduh, semoga anak saya lulus semua, bisa mencapai nilai yang mereka bagus ya. inginkan. Corona pergi, bisa aktivitas seperti biasa, tidak ada seperti ini lagi ya Allah. PTM jangan ditutup. Iya, jangan kalau bisa masuk 100% semuanya. Harapan utama Iya, itu COVID dia. cepat Pergi, berlalu. dari muka bumi ya. Oke, terima kasih Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini kan anak baru masuk 1 bulan ya, Iya. sejak PPDB kemarin. Kelas 1 belum belajar kali itu. Gimana sulit ya ketika mengajarkan anak? Kesulitannya mungkin saat mengajarkan membaca, Kak. Membaca. Iya. Karena nggak semuanya pandai ya. Iya, apalagi anak-anak baru masuk kan Pak, agak susah kita mengajarkannya membaca. Jadi rata-rata udah pandai membaca atau begitu? Ada sebagian yang sudah bisa. Yang udah TK mungkin bisa ya. Iya, yang nggak TK agak susah Pak. Nah ibu kan dari UT ya, Iya, lagi ini diperbantukan di sini. iya. Udah berapa tahun sini?
Baru 3 hari. Oh, tiga hari. Kita praktek aja. Kebetulan kekurangan guru juga Bu ya, sangat membantu ya. Iya, Pak. Jadi sampai kapan di sini Bu? Sampai semester 6 ini Pak, berakhir semester 6 Nah, ini. setelah itu baru ke kampus Baru lagi. ke kampus lagi Pak setelah itu. Oke, terima kasih banyak Iya, Bu. sama-sama Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.